Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Erik Dwi Alamsyah dengan NIM 13012040007. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas besar komputasi berkinerja tinggi dengan pemilihan topik akselerasi pemrosesan, filter gambar dengan TensorFlow dan API. Oke, untuk kelompok, di sini ada Kamil Elian, Alif Ahmad, Imam Rifai, Riza Maulid, dan saya sendiri, Erik Dio. Untuk program declaration-nya, pemrosesan filter gambar dengan TensorFlow API merupakan sebuah pendekatan canggih dalam pengelolaan gambar digital menggunakan TensorFlow, sebuah perpustakaan open source yang dikembangkan oleh Google untuk komputasi numerik dan pembelajaran mesin. Proses ini memungkinkan peningkatan kecepatan dan efisiensi dalam menerapkan berbagai vektor pada gambar. Topik ini fokus pada penerapan pemrosesan paralel menggunakan TensorFlow API untuk mempercepat penerapan filter seperti Gaussian dan Sobel pada gambar dengan akselerator grafis. Tujuannya adalah mengeksplorasi efisiensi pemrosesan gambar menggunakan GPU dibandingkan CPU, mempertimbangkan faktor kecepatan, aksesibilitas, dan biaya untuk menentukan platform pemrosesan yang paling efektif. Untuk import modul, di sini untuk penjelasan kode. Nah, di sini TensorFlow adalah pustaka yang digunakan untuk pembelajaran mesin dalam pemrosesan gambar. Kemudian ada NumPy SNP, yaitu untuk perhitungan numerik. Kemudian Matplotlib, yaitu untuk membuat plot dan visualisasi gambar. Kemudian ada Google Colab Files, yaitu berfungsi untuk kita mengunggah file. Kemudian ada Time, yaitu untuk mengukur durasi eksekusi. Kemudian di sini ada pengecekan penggunaan GPU dan CPU. Nah, jadi ini berfungsi untuk mengecek penggunaan TensorFlow pada GPU dan CPU. Kemudian ada fungsi Gaussian filter, yaitu untuk membuat filter Gaussian yang digunakan untuk menghaluskan atau blur gambar. Filter Gaussian mengurangi noise dan detail. Kemudian ada fungsi Sobel filter, yaitu untuk mendefinisikan filter Sobel untuk mendeteksi tepi dalam dua arah X dan Y, dan mengidentifikasi perubahan intensitas warna yang tajam, yang sering menandakan tepi objek dalam gambar. Kemudian di sini ada yang tadi unggah file. Ini berfungsi untuk mengizinkan pengguna untuk mengunggah file gambar yang akan diproses. Nah, di sini gambar menggunakan file JPG. Kemudian ada normalisasi gambar, yaitu untuk mendapatkan nama file yang diunggah, kemudian image data untuk data mentah gambar. Kemudian ada image decode JPG, yaitu mengubah data JPG menjadi TensorFlow. Kemudian ada image convert, image type, yaitu menormalkan nilai pixel ke rentan 0 atau 1. Di sini ada penerapan Sobel filter atau apply. Kode tersebut menggunakan TensorFlow untuk menerapkan filter Sobel pada gambar dengan tujuan untuk mendeteksi tepi. Sobel X dan Sobel Y adalah kernel filter Sobel untuk mendeteksi tepi horizontal dan vertikal. Nah, di sini ada penerapan filter Gaussian dan ukur waktu pemrosesan. Nah, selanjutnya ada apply Sobel filter atau measure the processing time, yaitu menerapkan Sobel filter dan menghitung waktu pemrosesannya. Kode ini menerapkan filter Sobel pada gambar untuk mendeteksi tepi dan mengukur waktu yang diperlukan untuk proses tersebut. Nah, di sini ada menampilkan gambar atau display gambar. Kode ini membuat figur visualisasi menggunakan Matplotlib di Python, menyiapkan subplot pertama untuk menampilkan gambar asli dan skala abu-abu tanpa sumbu dengan judul original image. Ini bagian dari serangkaian visualisasi dalam satu figur. Kemudian ada menampilkan gambar setelah proses filter Gaussian. Nah, di sini ada menghitung besarnya hasil filter Sobel, yaitu khususnya digunakan untuk melakukan perhitungan dalam menentukan besar magnitude dari hasil filter Sobel pada gambar. Nah, di sini ada menampilkan gambar setelah proses filter Sobel. Kode ini digunakan untuk menampilkan efek dari filter Sobel pada sebuah gambar. Kemudian demo, kita pindah ke Google Colab. Nah, di sini kita akan mengimport semua library-nya, kemudian kita mengecek apakah digunakan GPU. Jika available 1, maka otomatis akan menggunakan GPU.
Kemudian fungsi untuk menerapkan filter Gaussian sudah dijalankan, kemudian menerapkan filter sober. Kemudian di sini ada upload file, kemudian kita upload. Di sini saya mengambil contoh satu untuk GPU, satu untuk CPU Zebra. 100% done, kemudian lanjut. Kemudian konversi ke skala abu-abu dan menormalkan, kemudian penerapan Sobel filter, dilanjutkan dengan menerapkan Gaussian filter, dan mengukur waktu pemrosesannya. Nah, di sini ditemukan 0,0546 second. Kemudian menerapkan Sobel filter dan menghitung waktu pemrosesan, terdapat 0,0055. Nah, di sini untuk display gambar atau menampilkan gambar dengan judul original image. Kemudian untuk Gaussian filternya setelah terfilter jadi seperti ini. Nah, di sini untuk menghitung besarnya hasil filter Sobel. Nah, dilanjutkan menampilkan gambar yang sudah terfilter Sobel. Nah, seperti ini. Ini untuk yang di running di GPU. Kemudian kita lanjut untuk yang CPU. Nah, di sini kita run anyway. Di sini kita jalankan, kemudian pengecekan TensorFlow pada CPU. Nah, available 1 berarti otomatis di-run oleh CPU. Kemudian function Gaussian filter, kemudian penerapan Sobel filter, kemudian upload file. Di sini pilih Zebra juga. Jika 100% dan kita lanjutkan ke upload only one file. Kemudian ini untuk menormalisasi. Kemudian ini penerapan Sobel filternya. Dilanjutkan oleh penerapan Gaussian filter dan menghitung proses waktunya. Nah, di sini ditemukan 0,0,186 second. Dilanjutkan ke apply Sobel filter. Di sini ditemukan 0,0140. Kemudian di sini adalah display the image itu atau menampilkan image-nya ini dengan original image. Kemudian setelah terfilter oleh Gaussian filter jadi seperti ini. Nah, kemudian setelah terfilter oleh filter sober dan jadi seperti ini. Untuk kesimpulannya, hasil runtime-nya seperti yang tertera untuk yang GPU, kemudian ini untuk yang CPU dari beberapa hewan. Kemudian perbandingan antara Gaussian dan Sobel, yaitu waktu pemrosesan filter Gaussian sekitar 0,5 detik dan waktu pemrosesan filter Sobel sekitar 0,7. Kesimpulan terhadap perbandingan filter Gaussian dan filter Sobel, di sini filter Gaussian sedikit lebih cepat dalam prosesan dibandingkan dengan filter Sobel. Ini bisa jadi karena perhitungan yang lebih sederhana dan filter Gaussian yang menaruhkan operasi penghalusan. Kemudian di sini ada filter Sobel memakan waktu lebih lama, kemungkinan karena melibatkan perhitungan yang lebih kompleks. Secara keseluruhan, perbedaan waktu pemrosesan tidak terlalu besar, menunjukkan bahwa kedua filter dapat digunakan secara efektif tanpa dampak besar terhadap kinerja untuk tugas pemrosesan gambar tipikal. Kemudian di sini ada perbandingan antara CPU dan GPU. Perbandingannya yaitu untuk yang filter Gaussian, GPU waktu eksekusi sangat cepat, yaitu dari 0,0064 sampai 0,06539 detik. Kemudian untuk yang CPU lebih lambat, yaitu 0,0150 sampai 0,1113 detik. Kemudian untuk yang filter sober, yang GPU yaitu 0,0036 sampai 0,0055 detik, dan untuk CPU yaitu 0,0105 sampai 0,1427 detik. Kesimpulannya, GPU secara konsisten mendapatkan performa yang lebih baik daripada CPU untuk kedua filter. Baik, cukup sekian presentasi dari saya, Erik Dalamsa. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.